Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang di dalam kehidupan dunia itu pernah atau bahkan sering merasakan lelah. Karena dunia ini adalah tempat orang bermujahadah. Semuanya diraih dengan mujahadah. Gak ada yang didapatkan di dunia ini dengan cara yang mudah. Karena tabiat dari dunia itu adalah tempat bersusah payah. Fitrahnya dunia adalah tempat orang bercocok tanam, bukan memetik hasil. Yang namanya bercocok tanam, kalau kita melihat pada kehidupan para petani atau para pekerja di ladang, di sawah, di kebun, maka kita akan melihat akan melihat kelelahan, keletihan, dan kesusah payahan yang luar biasa. Itulah tabiat dunia. Berbeda dengan tabiat di surga. Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seorang perempuan di surga apabila inginkan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak kepadanya saat itu juga tanpa harus bersusah payah mengandung selama 9 bulan. Saat ini pengen punya anak dengan spesifikasi tertentu, maka saat ini juga dia akan diberikan anak bayi tanpa harus mengandung 9 bulan lamanya. Tanpa harus susah-susah menyusui. Allah akan datangkan untuk dia bayi yang dia sukai, kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan pelayan-pelayan yang akan merawat dan membesarkan bayi itu untuk dia. Karena di sana dia adalah seorang ratu yang tidak perlu lagi bersusah payah. Di surga itu ketika seseorang menginginkan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuknya makanan dengan cara yang sangat mudah. Bahkan ketika dia menginginkan buah-buahan, maka pohon itu akan menunduk untuknya sehingga dia bisa memetik buahnya tanpa harus bangun dari tempat duduknya jika dia menginginkan itu. Tetapi kalau dia menginginkan sesuatu yang lebih, misalnya dia ingin berjalan-jalan di kebun-kebun di antara banyak kebun surga, lalu dia ingin merasakan memetik pohon sendiri sambil membawa keranjang-keranjang yang indah, maka Allah juga akan memperkenankan keinginannya. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Berbeda dengan dunia. Di dunia, apapun yang kita inginkan itu harus melalui mujahadah, melalui ikhtiar. Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidur pun lelah. Tidur aja capek. Duduk capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri. Ada orang yang capek berdiri akhirnya pengen duduk. Kapan duduknya capek pengen berdiri? Salah satu yang sering saya alamin itu kalau lagi naik pesawat. Apalagi pesawat penerbangan 9 jam, 10 jam itu pasti capek banget duduknya tuh. Sehingga kita menginginkan seandainya ada uang kita pengen duduk di kelas bisnis. Tapi karena nggak mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis, ya nggak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi. Tapi ketika lelah 4 jam, 5 jam pesawat berjalan itu udah luar biasa lelahnya, akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat. Artinya duduk aja capek. Nggak ngapa-ngapain, suruh duduk doang. Nggak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umroh naik kapal, lewat darat, pas sampai di laut naik kapal dengan ontanya, dengan kudanya. Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa. Dengan naik onta berminggu-minggu, ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang gak ada guncangan, biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang. Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Tapi itu juga capek. Naik kereta coba. Dari Jawa ke Bandung misalnya, sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya naik kereta 10 jam, itu aja capek. Nggak usah jauh-jauh, Bandung Jakarta aja 3,5 jam, itu pun capek. Atau kita naik mobil, nggak perlu nyetir, pakai online, duduk aja di belakang atau di sebelahnya si driver,
perjalanan setengah jam dari tempat kerja kita ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu. Itu aja capek. Artinya dunia itu memang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari ta'ab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang, kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya, masalahnya nggak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan. Surga Bilal, sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal. Dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Sehingga alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari ta'ab wal ham wal gham. Dia berusaha menghindar dari lelah, menghindar dari susah payahnya kehidupan, menghindar dari beban-beban hidup. Itu nggak bisa dilakukan karena kita masih berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa enggak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Bedanya lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat baik dari Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.